Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah Minggu hari ini adalah Pendeta I. Nyoman Jepun MTH. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk memuliakan nama Tuhan dalam puji-pujian dan sorak-sorai karena kasih setianya yang tak berkesudahan. Saudara umat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Demikian pembimbing Yesaya 1 ayat 16 dan 17. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Bergeraklah
jemaat silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharulah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara jemaat Tuhan, Yesaya 1 ayat 18 berkata, "Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Berdasarkan firman Tuhan ini dan sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Engkau
Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 12. Perintah hidup baru pekan ini, Kolose pasal 3 ayat 12 yang berbunyi demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mau mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami agar kami boleh mengerti dan memahami kekayaan firman Tuhan ini, lalu kemudian mengerjakannya. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya 56 ayat 1 sampai dengan 8.
yang menyatakan, "Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hasil Sabat tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang mengagungkan diri kepada Tuhan berkata, 'Sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya,' dan janganlah orang kebiri berkata, 'Sesungguhnya aku ini pohon yang kering.' Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama itu lebih baik daripada nama anak laki-laki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang mengagungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semua yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orang yang telah terhimpun. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terutama saudara yang berada di rumah. Saya kira adalah tepat untuk saling berjabat tangan kanan kiri muka belakang, lalu katakan damai sejahtera bagimu. Mari masuk ke teks Bapak Ibu. Ada beberapa catatan yang saya bagikan kepada saudara. Yang pertama, bahwa kita ketika membuka Yesaya pasal 56 ini, berarti saudara dan saya sedang berada pada Trito Yesaya atau Yesaya ketiga, yang sebagian besar ditulis dalam rangka menguatkan, meneguhkan umat yang pulang kampung, yang kembali dari pembuangan dan sedang melakukan recovery, perbaikan di sana sini, menyiapkan diri, termasuk perbaikan berhubungan dengan ritus peribadahan, berhubungan dengan ritual ibadah yang harus dilakukan. Khusus teks bacaan kita ada yang menarik. Di situ Bapak Ibu berbicara tentang orang-orang asing, juga berbicara tentang orang-orang kebiri. Betul toh? Coba lihat ayatnya yang ketiga. Janganlah orang asing menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku, dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Jadi kita mau fokus pada dua hal ini, tentang orang asing dan tentang orang kebiri. Catatan untuk saudara, bahwa yang pulang dari Babel atau Persia itu bukan cuma orang Yehuda saja, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin, bukan. Ikut di dalamnya juga orang-orang yang lain. Beberapa di antaranya adalah orang-orang asing. Orang-orang asing yang juga turut mengadu nasib di sana, atau mereka yang sudah terlanjur tinggal di situ,
waktu Israel lagi kosong, Yehuda lagi kosong, waktu selatan lagi nggak berpenghuni, kan dibuang toh selama cukup lama waktu itu mereka berada di sana. Jadi butuh sesuatu yang lain yang terjadi ketika kehidupan di tempat kosong ditinggali oleh orang. Jadi cara berpikirnya Bapak Ibu yang datang masuk kembali ke tempat itu bukan cuma orang Israel, ada juga orang-orang asing, barangkali beberapa orang tawanan di Persia juga ikut. Dan saya bilang tadi mereka yang sudah tinggal. Lalu pertanyaan pentingnya, mungkinkah orang-orang asing bisa beribadah? Oke? Bolehkah yang bukan turunan Abraham beribadah? Itu pertanyaannya. Dan kalau saudara buka kitab Ulangan, nggak boleh. Hanya turunan Abraham lah, 12 suku inilah, mereka lah yang kemudian yang dapat datang beribadah di rumah Tuhan. Yang lain nggak bisa. Lalu ketika mereka sudah mulai perbaikan kehidupan keagamaan, para kumpulan orang-orang asing ini mulai berkata di ayat yang ketiga, kita tidak diterima. Bagaimana mungkin kita diterima? Karena umat ini terlalu eksklusif, karena memang aturan Tauratnya demikian. Kami tidak mungkin beribadah kepada Tuhan. Itu ayat 3. Tuhan bilang, ini perintah yang meralat kitab Ulangan karena situasi politis dan konteks yang berbeda pada waktu itu. Oh tidak, orang-orang asing pun, coba lihat ya, orang-orang asing pun dapat beribadah kepada Tuhan dengan catatan. Mana itu? Tolong saudara lihat pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Dengan catatan mereka harus memelihara hari Sabat. Bahkan sampai ayat yang ke-7 dan ke-8. Kalau mereka pelihara hari Sabat, berarti mereka ikut ketentuan Taurat, taat pada perintah Allah. Orang asing pun bisa untuk mendekati Tuhan dan beribadah. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua, bagaimana yang dikebiri? Pasti Bapak Ibu ketika baca teks ini, adakah orang-orang yang dikebiri? Ada Bapak Ibu, dalam zaman masa itu lumrah untuk mengkebiri budak atau siapapun, terutama pegawai-pegawai istana. Para pegawai-pegawai istana ini dikebiri secara khusus supaya ada hal-hal tertentu ketika mereka melayani, misalnya permasyuri raja dan seterusnya, pokoknya nggak boleh. Mereka secara khusus harus dikebiri. Kebiri juga memberi sinyal tidak beroleh keturunan atau mengalami kecacatan, ketidaksempurnaan. Dan mereka yang tidak bisa mewariskan keturunan adalah orang yang dihinakan. Pegawai-pegawai istana yang dimaksud bukan cuma orang-orang asing Bapak Ibu. Di zaman mereka dibuang di Persia, ada beberapa orang yang menjadi pegawai, dan kebetulan mereka kena peraturan itu, mereka juga dikebiri. Dan ketika mereka pulang sebagai seorang Yahudi, siapalah kami? Kami tidak punya nama. Mengapa? Karena tidak ada orang yang wariskan marga kami. Tidak ada anak laki-laki maupun tidak anak-anak perempuan. Kalau saudara baca ayat yang keempat, orang yang dikebiri sekalipun, kalau dia taat pada peraturan Sabat, mau mendengar perintah dan kehendak Allah, coba lihat ya, taat pada peraturan Sabat, mengerjakan keadilan, melakukan perintah-perintah Allah. Ayat 5 mustahil, tolong baca ayat 5. Ini kemustahilan. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku, maksudnya boleh masuk, dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan anak perempuan. How come? Nggak ada lah keturunan baru punya nama. Tapi Tuhan bilang, saya akan beri mereka nama baik. Walaupun mereka nggak punya turunan, tidak ada anak laki-laki atau perempuan, nama baik mereka akan terus diingat orang.
padahal tidak menghasilkan keturunan. Asalkan engkau melakukan kehendakku, mengerjakan Taurat, mengerjakan Sabat, dan kemudian melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan perintah dan kehendak Allah. Ini catatan kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau saudara baca ayat 7 dan ayat yang ke-8, bicara hal penting mengapa orang-orang asing, mereka yang dikebiri, yang dipinggirkan pun diterima oleh Tuhan. Ayat 8 dalam rangka pemenuhan janji bahwa mereka yang terhimpun ini akan ditambahkan. Ditambahkan dari mana? Dari orang asing. Ditambahkan dari mana? Dari orang yang tidak diperhitungkan. Ditambahkan dari mereka yang dianggap cacat dan tidak diterima. Ini memberi dua implikasi. Yang terhimpun ini ditambahkan jumlahnya karena jumlahnya cuma sedikit, kasihan pasca pembuangan. Tapi makna kedua yaitu Tuhan juga menerima kelompok-kelompok yang dianggap aneh, yaitu orang asing dan kelompok disabilitas itu. Para mereka yang cacat sekalipun diterima oleh Tuhan menjadi satu kawanan untuk dihimpun. Sekali lagi, asalkan engkau taat pada Sabatku, peraturan dan ketetapanku. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Bapak Ibu, hanya dua hal. Yang pertama, ketika melihat teks ini menghubungkan dengan aturan Taurat yang sesungguhnya, bahwa yang boleh pergi ke rumahku yaitu umatku sendiri, lalu muncul hal yang terbaru di kitab Yesaya ini, bahwa orang asing yang bukan turunan Abraham pun diterima oleh Allah. Kita mendapatkan satu catatan penting dan membuka pemahaman kita, bahwa keselamatan itu, saya ulangi, keselamatan itu milik semua orang. Kepada siapa Tuhan tentukan, termasuk kepada mereka yang rasanya sesuai aturan tidak tercatat. Selagi mereka taat pada Allah, kehendak dan peraturannya, lalu menyembah Sang Halik itu melalui peraturan Sabat, berarti bilang begini, selama engkau terima aku sebagai Tuhanmu, lalu engkau taat kepadaku, maka keselamatan menjadi bagianmu, tidak peduli engkau orang asing atau tidak. Saya mau bilang begini kepada Bapak Ibu, makanya kekristenan itu tidak eksklusif. Jangan hanya pernah berkata keselamatan itu milik kami. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau saudara seorang Kristen yang taat dan berani berkata yang selamat itu, yang ditentukan selamat itu cuma orang Kristen, saudara perlu baca ulang Yohanes 3 ayat 16. Yesus tidak datang ke orang Kristen, Yesus datang kepada dunia. Jadi keselamatan itu milik semua dunia, seisi-isi dunia ini. Persoalannya satu, kembali, apakah engkau mau terhisap dalam peraturan dan ketetapanku dalam ketaatan itu? Ya, baru kita bilang ke sisi itu. Yang diselamatkan adalah mereka yang menerima Yesus Kristus adalah Tuhan dalam ketaatan kepada perintah-perintah Allah. Mungkin itu, dan itu yang lebih tepat. Ketika saudara eksklusif dan berkata agama saja ini, enggak. Tuhan tidak pernah bermaksud memanggil orang Kristen untuk diselamatkan, agama Kristen untuk diselamatkan. Enggak Bapak Ibu. Yang diselamatkan, target Tuhan Yesus datang ke dunia capek-capek adalah seluruh dunia. Persoalannya ada dua orang, jenis orang, yang terima dan yang tidak terima. Puji Tuhan, saudara dan saya diterima, makanya disebut Kristen. Dan kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kan itu pokoknya. Ini hal yang pertama. Yang kedua, ketika kelompok orang-orang yang dikebiri, saya bahasakan secara halus, yang cacat itu, yang kemudian dipinggirkan, juga karena tidak punya keturunan, tidak diperhitungkan. Orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang-orang yang tersudutkan, ternyata juga Tuhan mau mereka dirangkul. Saya kira ini menjadi catatan penting bagi gereja saat ini. Apakah juga gereja ramah terhadap kelompok disabilitas ini, kelompok orang-orang cacat ini? Saya mau berbagi Bapak Ibu. Di GPIB Betania Makassar, tempat saya dulu itu, pertama kali saya datang, saya penasaran lihat ada kayu khusus yang cukup lebar yang dipasang di tangga menjadi jembatan, dan kemiringannya itu teratur luar biasa. Saya pikir ini buat apa? Kalau di airport kan itu buat dorong-dorong ini toh tas. Itu buat apa? Ternyata itu buat kursi roda.
orang yang tidak bisa jalan itu di kursi roda itu didorong untuk bisa masuk gereja. Itu contoh sederhana Bapak Ibu. Dan itu benar terjadi. Saya nggak tahu di gereja yang lain. Apakah gereja Tuhan ini ramah dan welcome, menerima itu bukan cuma selamat datang, menyiapkan fasilitas untuk kelompok-kelompok orang yang membutuhkan perhatian khusus. Saya mau bilang begitu. Bagaimana Tuhan menerima kumpulan orang yang dianggap hina, yang cacat itu, yang tidak sempurna itu, yang dianggap bukan sebagai siapa-siapa. Gereja ditantang juga untuk merangkul siapapun yang bukan siapa-siapa. Piniel Palembang kalau tidak salah mengetuk program Pelkat PTK atau Pelkat GP, saya lupa, bahwa ada program khusus untuk membiayai kuota anak-anak teruna, ya, PT yang tidak bisa beribadah karena kondisi kemampuan membiayai kuota internet. Saya sebut dalam khotbah seperti ini bukan Piniel untuk dipuji, enggak. Tuhan yang ditinggikan. Tapi saya mau katakan kepada gereja Tuhan dimanapun saudara berada, penting sekali ketika saudara mengatakan kami welcome kepada mereka yang terpinggirkan, kepada mereka yang tak terjangkau, kami welcome. Siapkan fasilitas, karena Tuhan menerima orang-orang yang dikebiri ini. Ngeri loh Bapak Ibu, dianggap hina loh, tapi Tuhan terima, dan bahkan turunanmu tercatat walaupun tidak ada anakmu laki-laki atau anak-anakmu perempuan. Mari peduli pada sesama, dimulai dari gereja Tuhan ini, supaya gereja benar-benar dipanggil menjadi sukacita dan damai sejahtera bagi banyak orang. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad. Mari ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut serta sikap sempurna. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara, kita naikkan doa syafaat. Mari berdoa. Bapa, terpujilah namamu dalam Tuhan Yesus Juru Selamat. Untuk kesempatan kami boleh bersekutu, beribadah. Jarak kami yang terpisah, tapi kasih Tuhan menyatukan kami
dalam sembahyang yang sama, dalam persekutuan dengan Tuhan dan firman-Mu telah kami dengarkan. Ajarlah kami untuk melihat yang terutama bagi kami, bukan soal latar belakang kami, siapa kami. Yang paling penting, yang paling utama adalah apakah kami menerima Engkau ya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketaatan kami pada peraturan dan kehendak-kehendak Allah. Kamilah yang layak beribadah dan kemudian memanggil Engkau ya Aba ya Bapa dalam hidup beriman kami, persekutuan kami dengan Tuhan. Syukur untuk firman Tuhan ini. Sekarang ajarkanlah gereja-Mu untuk kemudian terbuka, menerima, bukan hanya saja sebagai simbol, tapi benar-benar memfasilitasi orang-orang yang membutuhkan rangkulan tangan kasih Tuhan melalui berbagai program ramah kepada mereka-mereka yang pada kondisi-kondisi tertentu berbeda oleh karena hal-hal yang lain, entah karena kelahirannya atau karena kecelakaan atau membawa kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Gereja mengambil bagian. Juga mereka-mereka yang ditinggalkan, mereka yang disisihkan, gereja merangkul, karena Tuhan ternyata merangkul tiap pribadi, tak peduli latar belakang kami. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu, gereja-Mu kami doakan, tanggung jawab pelayanan di GPIB Piniel Palembang, juga musyawarah pelayanan Sumatera Selatan, dan berbagai tanggung jawab kegiatan sinodal, majelis sinode, berkatilah. Biarlah semua kami dalam arak-arakan pelayanan ini, oleh hikmat dan kekuatan dari Tuhan, kami diibaratkan semangat untuk mengerjakan tanggung jawab pelayanan kami, termasuk presbiter yang bertugas di hari ini, juga pemandu lagu, pemain musik, bahkan tim IT bersama dengan vikaris. Tuhan berkati, supaya biarlah kami mengingat terus mereka yang setia, mereka yang mau memberi diri melayani dengan sukacita. Jerih payah kami tidak sia-sia, tapi juga kerinduan kami melayani dengan sungguh, itu karena rasa syukur kami yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Bapa, terima kasih, pemerintah, negara dan bangsa kami doakan. Tuhan berkenan juga memberkati. Datanglah damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah kondisi pandemi ini sekalipun. Ketika hikmat Tuhan beri bagi pemerintah kami untuk boleh mengupayakan banyak hal dalam kehidupan kami berbangsa, juga semangat kami sebagai masyarakat dan gereja Tuhan berpadu untuk semakin erat bekerja sama dengan pemerintah, meminimalisir kondisi pandemi COVID ini dengan banyak tanggung jawab, terutama gereja yang terlibat menghimbau warganya dan ketaatan kami sebagai masyarakat, supaya sungguh karena Tuhan melalui kami, suatu saat kami percaya badai ini pasti berlalu. Terima kasih Bapa, sepekan kami lewati kegiatan-kegiatan kami, anak-anak yang masih sekolah, beberapa sudah selesai dengan studi mereka, usaha, bisnis, pekerjaan, dan semua yang kami rencanakan. Berkatilah. Beberapa di antara juga masih berduka, beberapa sedang sakit, dan saat ini sedang bergumul untuk rencana-rencana ke depan bagi masa depan mereka. Tuhan kuatkanlah, hiburkanlah, bukalah jalan, supaya tiap kami yang mengalami kondisi-kondisi yang tidak nyaman ini, kami boleh melihat di ketidaknyamanan sekalipun Engkau tidak pernah berubah, selalu menyertai dan memberkati kami. Akhir syafaat ini hamba serahkan mereka yang berulang tahun, yang bersyukur di pekan berjalan ini karena ketambahan usia setahun, rumah tangga pribadi, ataupun keberhasilan dalam studi pendidikan pekerjaan. Sempurnakanlah sukacita mereka, supaya di tengah syukur ini Tuhan sajalah yang ditinggikan dan dimuliakan. Terpuji nama Tuhan, ini doa kami, ini mohon hati kami demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita. Sebagaimana tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18 yang berkata demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Bapak Ibu sekalian, saya jemput untuk berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu segala-galanya dan dari tangan-Mu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Dipersilakan duduk. Warta jemaat. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu sesudah Pentakosta 13 Juni 2021 di rumah masing-masing. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan ini yang antara lain: pertama, pemberkatan nikah. Akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu 3 Juli 2021 bagi pasangan Saudara Herlon Manulang, anak dari Bapak Walder Manulang dan Ibu Delima Boru Simbolon, warga jemaat Gereja HKBP Sakokenten Anugrah, dengan Saudara Repi Sophia Loluluan, anak dari Bapak Roy Immanuel Loluluan dan Ibu Epidawati Pasaribu,
warga jemaat GPIB Penil Palembang Sektor 3. Apabila terdapat beberapa hal khusus mengenai rencana pemberkatan perkawinan ini dan dianggap perlu untuk diketahui oleh pihak gereja, maka warga jemaat diberikan kesempatan untuk menyampaikan secara langsung kepada Ketua Majelis GPIB Penil Palembang, yakni Bapak Pendeta Inyoman Jepun MTH. 2 Romawi, persembahan. Bapak Ibu simpatisan yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor majelis jemaat atau melalui rekening GPIB Penil Palembang. Ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. 3 Romawi, ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Penil Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap menjalani protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah, yaitu 3M. Pertama, memakai masker. Kedua, menjaga jarak. Ketiga, mencuci tangan dengan sabun dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Demikianlah ringkasan warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari berdiri. Mari kembali dalam kehidupan sehari-hari mengerjakan firman Tuhan yang telah kita dengar. Saudara, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.